Rasulullah pun bersabda, "Apa ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini hadiah untuk Anda." Maka Rasulullah pun bersabda, "Hidangkanlah." Lalu Salman pun melihat khatam yang terletak di punggung Rasulullah, maka ia pun menyatakan keimanannya kepada Rasulullah. Salman adalah budak seorang Yahudi, maka oleh Rasulullah ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian hadis selanjutnya dari Abu Nadrah Al-Aufi, ia pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatam kenabian. Maka Abu Sa'id pun mengatakan, khatam itu di bagian belakang badan Rasulullah dan merupakan daging yang menyembul, menonjol. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada subuh ini di bulan Al-Muharram yang mulia ini, kita masih Allah pilih untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ke masjid, memenuhi undangan yang paling mulia, undangan melaksanakan kewajiban kepada Allah. Semoga kita bisa senantiasa istiqamah dalam menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, dan semoga Allah selalu gerakkan hati kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan bagi siapapun yang hadir di sini, semoga mendapatkan kebaikan, termasuk bagi jemaah umrah yang akan berangkat, semoga mendapatkan kelancaran di perjalanan, diberkahi Allah, serta mendapatkan umrah yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajaran, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tungku Tigo Sajarangan, Nenek Mama Alim Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya seluruh jamaah Masjid Jami', tidak disebut nama dan gelar, insyaallah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang mulia, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah,
pribadi dan budi pekerti Rasulullah. Kita masuki bab yang kedua, judulnya Babu ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab bagaimana bentuk khatam kenabian, atau yang disebut juga stempel kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu punya stempel kenabian yang terletak di antara kedua bahunya. Ada kayak kuduk beliau di antara kedua bahu beliau. Nah, mari kita dengarkan beberapa hadis yang menyebutkan tentang ini. Yang pertama, hadis dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anha, "Dhahabat bi khalati ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna bana ukhti waja'u fasamaha sallallahu alaihi wasallam ra'si." Hadisnya panjang Bapak Ibu, kita bacakan saja artinya. Bibiku membawaku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Ya Rasulullah, keponakanku sakit." Lalu Rasulullah menyapu kepalaku, mendoakan keberkahan untukku dan berwudu. Air sisa wudunya ku minum. Setelah itu aku berdiri di belakangnya, aku memandang kepada khatam atau tanda yang terletak di antara kedua bahunya. Ternyata khatam itu sebesar telur burung dara. Nah, jadi stempel kenabian atau khatam kenabian itu besarnya seperti telur burung dara, burung merpati. Nah, di riwayat lain dikatakan sebesar telur burung puyuh begitu. Jadi kecil saja. Kita buka hadis yang lain Bapak Ibu dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anha. Ya, ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah waddatan hamra'a mithla baydatil hamamah. Aku pernah melihat khatam kenabian yang terletak di antara kedua bahu Rasulullah, bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Dari seorang wanita bernama Rumaithah, ia bercerita kepada cucunya yaitu Asim bin Umar radhiyallahu anhu, "Waktu aku mendengar Rasulullah bersabda, aku duduk berdampingan dengan beliau begitu dekat. Seandainya aku mau mengecup tanda kenabian yang terletak di antara kedua bahunya, tentu bisa kulakukan." Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian hadis lain yaitu dari Ibrahim bin Muhammad pernah mendengar salah seorang putra Ali bin Abi Thalib berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bercerita panjang lebar dan dia akan berkata, di antara kedua bahu Nabi terdapat khatam kenabian, yaitu khatam para nabi. Jadi setiap menceritakan tentang Rasulullah, Sayyidina Ali itu selalu menyebut tentang stempel kenabian ini. Kemudian dalam hadis yang lain Bapak Ibu, yaitu Alba bin Ahmar Ayyashkuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari. Abu Zaid berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, "Wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku." Maka punggungnya pun kuusap dan terasa jari-jari jemariku menyentuh stempel atau khatam kenabian beliau. Kemudian Alba bin Ahmar Ayyashkuri bertanya kepada aku, apakah khatam kenabian itu? Abu Zaid menjawab, kumpulan seperti bulu-bulu.
seperti bulu-bulu halus yang terkumpul, yang terhimpun begitu. Nah, kemudian Salman Al-Farisi, Bapak Ibu, itu menceritakan Salman Al-Farisi datang membawa baki berisi kurma kepada Rasulullah sewaktu beliau baru tiba di Madinah. Kemudian baki itu diletakkan di hadapan Rasulullah. Salman berkata, "Wahai Rasulullah, ini sedekah untuk Anda dan sahabat Anda." Maka Rasulullah pun bersabda, "Angkatlah ini dari sini, kami tidak makan sedekah." Nah, jadi ini satu hal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu. Nabi itu tidak memakan apapun yang bersifat sedekah. Beliau hanya menerima hadiah. Nah, jadi itu Allah larang bagi Nabi dan para sahabatnya, yaitu memakan atau mengambil yaitu harta sedekah. Tidak boleh Nabi dan keluarganya makan harta sedekah. Nah, kalau hadiah baru boleh. Lalu Salman pun mengambil kembali baki tersebut. Keesokan harinya ia datang lagi membawa makanan yang serupa dan diletakkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, "Apa ini wahai Salman?" Salman menjawab, "Ini hadiah untuk Anda." Maka Rasulullah pun bersabda, "Hidangkanlah." Lalu Salman pun melihat khatam yang terletak di punggung Rasulullah, maka ia pun menyatakan keimanannya kepada Rasulullah. Salman adalah budak seorang Yahudi, maka oleh Rasulullah ia dibeli dengan beberapa dirham, yakni dengan cara mengupah menanam pohon kurma. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian hadis selanjutnya dari Abu Nadrah Al-Aufi, ia pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatam kenabian. Maka Abu Sa'id pun mengatakan, khatam itu di bagian belakang badan Rasulullah dan merupakan daging yang menyembul, menonjol. Dan hadis yang terakhir, Bapak Ibu, Abdullah bin Sirjis, ia menceritakan, "Aku datang menghadap Rasulullah sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabat-sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa, lalu aku melihat rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan, maka beliau pun melepaskan selendang dari punggungnya, lalu nampaklah olehku khatam kenabian yang berada di antara kedua bahu beliau, sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tai lalat, seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah. Kemudian aku katakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan maghfirah kepadamu. Nabi pun mengatakan, bagimu juga. Orang-orang yang berada ketika itu bertanya, apakah Rasulullah memohonkan ampun untukmu? Ya, dan juga untuk kalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah tanda kenabian Rasulullah, adanya stempel kenabian di antara kedua bahu beliau, tapi lebih dekat kepada bahu kiri. Nah, jadi di sekitar sininya, Bapak Ibu. Stempel kenabian ini bentuknya seperti daging yang menonjol, menyembul, warnanya merah, sebesar telur burung merpati. Nah, Bapak Ibu, dan dari hadis-hadis yang kita bacakan, bahwasanya para sahabat pun sering melihat langsung stempel itu, dan itu tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, Bapak Ibu, kecuali Rasulullah. Bapak Ibu, sampai-sampai dalam peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut berdagang ke negeri Syam bersama pamannya. Nah, ketika itu pernah rombongan Nabi dan pamannya itu dijamu oleh seorang pendeta bernama Buhairah. Maka pendeta itu pun mengatakan,
kepada Abu Thalib, keponakan Anda ini akan menjadi nabi semesta alam. Kenapa demikian? Sebab aku melihat sepanjang perjalanan kalian, pohon-pohon, batu-batu semua bersujud kepadanya. Dan tidaklah itu terjadi kecuali kepada seorang nabi. Dan salah satu yang beliau katakan adalah, aku melihat di bahunya ada stempel kenabian. Dan itu adalah tanda mutlak bahwa Nabi Muhammad itu benar seorang Rasulullah. Tidak diragukan. Adanya stempel yang hanya beliau memiliki, stempel khusus di antara kedua bahunya, berbentuk daging yang menonjol tadi. Dan ini tertulis Bapak Ibu, tertulis di kitab-kitabnya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Itu tertulis jelas bagaimana ciri Rasulullah, salah satunya punya stempel kenabian, itu nampak jelas, dan para sahabat pun banyak yang memperhatikan. Namun itulah, setelah mereka melihat langsung, mengkonfirmasi langsung, banyak di antara mereka yang tetap mendustakan Nabi SAW. Padahal Nabi itu tidak diragukan lagi bahwa beliau benar-benar seorang Nabi, lengkap semua ciri yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu itu ada pada diri Rasulullah, dan salah satunya adalah khatam kenabian tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Salman Al-Farisi yang tadi dalam hadis beliau memberikan kurma sedekah kepada Nabi, lalu Nabi menolaknya. Kemudian beliau memberikan Nabi kurma hadiah, baru Nabi mengambilnya. Salman itu awalnya juga bukan Islam. Dan maksud kedatangannya ke Madinah adalah karena dia mendengar adanya seorang nabi yang diutus. Makanya Salman hijrah ke Madinah. Dan yang Salman dengar dari orang-orang di tempat beliau, nabi itu tandanya punya stempel kenabian di antara kedua bahunya. Maka dia pun berangkat ke Madinah, lalu beliau menghidangkan kepada Rasulullah sambil mengintip. Ternyata beliau pun melihat bahwa Nabi memiliki stempel kenabian sebagaimana yang disebutkan di kitab-kitab sebelumnya. Maka tidak ada keraguan dalam diri Salman Al-Farisi. Beliau pun bersyahadat, menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka seluruh ulama sepakat bahwa stempel kenabian ini adalah tanda mutlak kenabian Rasulullah, tanda bahwa beliau benar seorang nabi. Namun tentang sejak kapan stempel itu ada di situ, para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan itu sudah ada sejak beliau lahir, sejak Nabi masih bayi itu sudah ada. Namun sebagian lagi mengatakan stempel itu mulai ada sejak terjadinya peristiwa pembelahan dada. Jadi Nabi dulu ketika disusui oleh Ibu Halimah, tinggal sama Ibu Halimah, beliau pernah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, Bapak Ibu, dibersihkan hatinya. Ketika itulah beliau diberikan stempel kenabian. Jadi ada khilaf di antara para ulama tentang sejak kapan stempel itu ada. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seketik yang bisa Ambo sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.